Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah wa salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma salli wa sallim ala hadha nabiyil karim sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fi kitabihil karim: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulallahi wa khataman nabiyyin wa kana Allahu bikulli syai'in alima. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam: man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillahi hatta yarji'. Baginda Rasul bersabda, siapa keluar untuk mendapatkan ilmu, orang itu adalah orang yang berjihad fi sabilillah sampai dia kembali ke tempatnya. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan pahala jihad dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Para ulama, tuan-tuan guru yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, nazir kenaziran Masjid Nurul Huda dan segenap jajaran yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bapak, ibu-ibu, tokoh masyarakat, tokoh adat, ada saudara sekerja, rekan sekerja dari kakak saya di sini, seorang polwan, Ibu Butet, ya, Kak Butet saya panggil. Mudah-mudahan sekeluarga sehat selalu. Tokoh-tokoh pemuda yang dimuliakan Allah SWT, hawari yang bergerak dalam bidang kemanusiaan yang menghadirkan saya dengan sebab mereka pada pagi hari ini. Wajiblah kita bersyukur pada Allah SWT. Salawat dan salam kita sampaikan untuk baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekarang bulan Maulid, bulan di mana Nabi dilahirkan. Seluruh dunia memperingati hari lahirnya Nabi. Seluruh dunia. Kecuali satu negara saja beberapa tahun yang lalu, Saudi Arabia, menolak memperingati Maulid. Mereka mengatakan bid'ah. Tetapi itu setelah Muhammad bin Abdul Wahab berhasil memerdekakan Saudi lepas dari khilafah Islamiyah Turki Utsmaniyah atas bantuan Inggris. Sebelumnya Saudi pun membuat perayaan Maulid dengan sangat meriah. Syukur alhamdulillah setelah Raja Salman berkuasa, Maulid Nabi dibaca lagi di daerah Saudi Arabia. Ini seluruh dunia. Saya sudah jalan 36 negara. Seluruh negara di dunia memperingati hari lahirnya Nabi. Nah, bagaimana dengan Saudi Arabia? Dalam kitab Rihlah Battuta, Ibnu Battuta itu seorang penjelajah dunia dari Maroko pada tahun 1200-an. Sempat singgah ke Sumatera. Di dalam perjalanannya itu kira-kira setebal ini ditulis di situ waktu dia singgah di Sumatera, Sumudra. Sumatera ditulis dalam bahasa Arab waktu itu Sumudra. Ada sebuah kerajaan Melayu Islam. Ini kerajaan pertama di Indonesia yang Islam. Berdiri tahun 1260. Kerajaan Samudra. Rajanya orang Melayu asli, orang Indonesia asli. Namanya Merah Sidu.
Merah Silu minta pelantikan dari Syarif Makkah. Waktu itu Turki Utsmaniyah belum berdiri. Turki Utsmaniyah berdiri abad ke-15 tahun 1400-an. 1260 itu masih dinasti Abbasiyah. Nah, Raja Mekah waktu itu, Syarif Mekah, namanya Malikuz Zahir. Malikuz Zahir ini melantik Merah Silu menjadi sultan di Sumudra dan menjadi khalifah di sini. Diganti namanya sesuai dengan nama Raja Mekah, Malikus Saleh. Dan kuburannya masih ada di Gedung dekat Lok Semawi, Aceh Utara sampai sekarang ini. Anak beliau namanya Malikuz Zahir, raja. Dan anak yang ketiga Malikuz Zahir II. Pada saat inilah Ibnu Battuta datang. Bersama Malikuz Zahir II, beliau pergi sholat Jumat jalan kaki ke masjid. Raja ini, raja, jalan kaki ke masjid. Masjidnya melakukan sholat Jumat dengan cara madhab Imam Syafi'i, seperti kita tadilah, qunut subuh. Kalau di sini azan 2 kali Jumat, duduk 2 khutbah, ya, madhab Syafi'i. Kemudian pulang dari masjid kami naik gajah. Oh, jadi Raja Sumudra itu kendaraannya gajah. Pergi jalan kaki sholat Jumat dengan madhab Syafi'i, pulang naik gajah. Dan Battuta ini dijamu dengan makanan-makanan yang lezat dari sang Raja Sumudra. Tidak berapa lama dari itu berdiri kerajaan lagi di Aceh Timur, namanya Kerajaan Pasai. Kerajaan Pasai ini bersaing dengan Sumudra, tidak bagus. Akhirnya mereka kawinkan anak mereka, jadilah kerajaan itu digabung menjadi Kerajaan Samudra Pasai. Di dalam Rihlah Battuta itu diceritakan ketika aku sampai di Madinah bulan Maulid, itu kota Madinah terang seperti siang. Semua orang memasang lampu sebanyak-banyaknya untuk menghormati bulan kelahiran Rasulullah SAW. Jadi Mekah pun dulu, Madinah pun melakukan itu. Jadi jangan satu orang pun di antara kita di Indonesia yang mengatakan bid'ah melakukan maulid masuk neraka semua yang mengamalkannya. Itu tak boleh dibuat itu. Kalau memperingati maulid bid'ah masuk neraka, nomor 1 masuk neraka ketua BKM pagi hari ini. Ya, dia yang buat acara, ya enggak? Nomor 2 Hawari lah yang datangkan saya. Nomor 3 saya masuk neraka. Nah, kalian nyusul belakangan. Kan nggak enak digitukan itu. Enak nggak? Nggak enak. Kalau kita nggak mau melakukan maulid, silakan aja. Bukan wajib hukumnya memperingati maulid Nabi. Tapi kalau ada yang memperingatinya, janganlah diancam-ancam pakai neraka. Kan nggak enak. Saya kan nggak enak pagi-pagi tadi bangun ditanya istri mau kemana? Mau masuk neraka jahanam. Kenapa? Ceramah maulid. Nah, kan tak sedap begitu. Kita ini sedang bertahan atas derasnya penghinaan kaum munafikun, kaum kafirun di Indonesia ini 6 tahun ini. Tiba-tiba kita sesama kita bertengkar untuk urusan yang tidak manfaat. Kan sayang waktu kita habis. Nah, kenapa masalahnya? Kenapa seluruh dunia memperingati hari lahir Nabi? Kan Nabi nggak buat. Siapa bilang Nabi nggak buat? Nabi tidak pernah memperingati hari lahirnya. Siapa bilang? Kalau Nabi nggak pernah buat, nggak mungkin seluruh dunia mengamalkannya. Betul? Anda aja yang nggak tahu hadisnya. Berapa kali Nabi memperingati hari lahir beliau? 52 kali setahun. Kita setahun sekalinya memperingati hari lahir Nabi. Rasulullah memperingati hari lahirnya itu 52 kali dalam setahun. Setiap hari Senin. Jadi seminggu sekali Nabi memperingati hari lahirnya itu. Hadisnya Sahih Muslim. Su'ilan Nabi an saumil itsnin. Sahabat-sahabat bertanya kepada Nabi, ada apa dengan hari Senin? Kenapa Nabi setiap hari Senin puasa, tiap hari Senin puasa, tiap hari Senin puasa? Seumur hidup sejak jadi Nabi umur 40. Tentu sahabat kan heran. Senin nggak pernah makan Nabi, puasa terus. Maka ditanya, ada apa dengan Senin ya Rasul? Kok puasa terus? Syukuran kepada Allah.
Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi menjawab, jawabannya pendek, ringkas, gampang dimengerti, tidak perlu dipelintir. Kata Nabi, dzalika yaumun wulidtu fihi. Aku membesarkan, mengagungkan hari Senin, syukuran kepada Allah, syukron lillah. Itu karena hari Senin adalah hari di mana aku dilahirkan. Wulidtu fihi, hari Maulid. Walada wulida maulud, maulid. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap hari anak yang lahir, setiap anak yang lahir suci atas segala dosa, nggak bawa dosa warisan sebagaimana yang dipahamkan oleh orang-orang Kristen. Berapa kali setahun? 52 kali. Jelas bahasanya, dzalika yaumun, hari Senin itu, wulidtu fihi, hari kelahiranku. Jelas sekali itu. Hari maulidku. Diagungkan setiap Senin Nabi puasa. Pertanyaannya, kenapa Nabi hanya puasa? Karena bersyukur yang paling tinggi nilainya di sisi Allah itu dengan puasa. Walaupun bersyukur tidak satu-satunya cara bersyukur dengan puasa saja, tidak. Ada banyak cara bersyukur, tapi bersyukur yang paling tinggi nilainya berpuasa. Kenapa? Karena nggak ada dapat apa-apa dari hal dunia. Kalau bersyukur dengan puasa itu yang ada lapar, haus, capek, letih. Ya, untuk dunia nggak dapat. Bersyukur bisa pergi umroh. Ada orang punya tanah 2 hektar di pinggir laut. Rumput pun tak tumbuh, pasir aja. Tandus. Mau dijual 10 tahun nggak laku. Pas zaman Covid begini dia pun pusing. Dibilang udahlah, siapa yang mau belilah 2 hektar itu 30 juta aja. Nggak ada yang mau. Tiba-tiba datang orang naik mobil ke rumahnya pagi-pagi. Bapak yang namanya Pak Udin. Oh iya, saya. Mana masuk. Ada apa kalian datang sini? Bapak yang punya tanah di pinggir laut sana yang nggak pernah tumbuh rumput itu. Oh iya. Oh ternyata Pak, tanah Bapak itu panas, nggak bisa tumbuh rumput karena di dalamnya ada gas. Kami dari Pertamina Gas sudah meneliti Pak, ternyata gasnya luar biasa. Maka tanah Bapak mau kami beli. Oh boleh. Berapa? 30 miliar. Pingsan dia langsung. Dijual 30 juta, kalau aku dibeli 30 miliar. Begitu sadar dari pingsan dia bilang sama anak-anaknya, anakku semua 4 sini, ibumu mana? Panggil paman-pamanmu semua, bibi-bibimu. Kenapa? Tahun ini kita umroh karena Bapak dapat duit di luar dugaan. Bersyukur kepada Allah. Kira-kira boleh nggak bersyukur dengan umroh? Boleh nggak? Bagus nggak? Masuk neraka? Pernah Nabi bersyukur umroh? Nggak pernah. Tapi kalau kita bersyukur umroh, masuk neraka apa masuk surga? Makanya dipakai akal itu. Kalau bersyukur dengan pergi umroh masih dapat kenikmatan dunia, masih naik kapal terbang, tidur di hotel, makan lezat, iya kan? Jalan-jalan, bisa belanja. Kalau puasa dapat apa? Nah, jadi bersyukur tuh banyak cara. Bisa juga bersyukur tuh dengan sholat 2 rakaat. Anak kita lulus masuk fakultas kedokteran, kita bersyukur, alhamdulillah, kita wudhu, kita sholat 2 rakaat, syukuran. Bisa juga bersyukur dengan sujud syukur, 2 kali sujud. Dulu waktu saya naik bus masih SMP ke Jakarta, itu sampai 14 hari ya. Jalan darat itu masih tanah, jalannya nyebrang-nyebrang rakit. Kalau ada sungai nggak ada jembatan, rakit. Oh. Kata bapak, saya naik kapal terbang aja kau, sebentar sampai. Nggak mau, saya bilang. Kau nggak naik kapal laut, kau 2 hari sampai. Nggak mau saya mau naik bus. Anak muda kok mau lihat Indonesia, ya nggak? Waduh, sengsaranya waktu itu. Nah kami belum ada jalan rantau perapat, belum dibangun. Masih jalan Balige, masuk Sibolgau, 999 kiloan. Jalan sempit, belah kiri jurang, belah kanan tebing. Tiba-tiba mau tabrakan, dari depan ada bus, wap, rim. Kalau kami ditabrak, campak ke laut. Berapa 1000 meter lebih, mungkin 2000 meter lebih jurangnya itu, dalamnya. Tiba-tiba supirnya makmur itu, minggir, keluar dia, turun. Diambil wudhu, di dinding-dinding tebing itu masih basah, banyak air dulu, kadang udah kering, dulu banyak hutan. Minggir, wudhu. Saya lihat wudhu supir saya,
Saya duduk depan kan, untuk supir saya. Terus dia ambil tiket sembahyang, dia sholat 2 rakaat. Bahagianya saya, supir saya orang soleh ke Jakarta. Saya pun ambil wudhu juga situ. Saya bilang saya sholat 2 rakaat juga, pede aja, syukur. Jadi syukuran itu bisa sholat, bisa syukur, sujud syukur aja 2 kali. Nah, boleh. Boleh nggak? Syukuran manggil anak yatim, boleh nggak? Dari macam-macam syukuran itu yang dipilih Nabi, syukuran dengan berpuasa. Setiap hari lahirnya beliau puasa, tiap hari lahirnya puasa. Nah, Nabi begitu mengagungkan hari lahir beliau, dan Allah pun mengagungkan hari lahir Nabi. Allah mengagungkan hari lahir Nabi. Senin itu disuruh puasa sunat. Senin itu hari lahir Nabi. Kata Nabi, dzalika yaumun wulidtu fihi. Hari Senin itu hari aku dilahirkan. Wa bu'itstu fihi. Dan hari Senin itu aku dilantik jadi nabi. Wa unzila ilayyal Qur'an. Dan diturunkan kepadaku Quran itu hari Senin. Jadi Allah pun mengagungkan Senin itu. Hari lahir Nabi. Begitu juga Nabi Adam. Nabi Adam alaihissalam itu hari kejadian tentang Nabi Adam itu diagungkan oleh Allah. Ada yang bilang kalau Nabi Muhammad lahir harinya agung, kenapa Nabi Adam tidak diagungkan? Diagungkan, siapa yang bilang enggak? Malah hadisnya Bukhari. Kalau tadi hadis Sahih Muslim, ini hadis Bukhari. Kata Nabi dalam hadis Bukhari, khairul yaumi tala'at alaihi syamsu yaumul jumu'ah. Hari terbaik yang pernah disinari matahari dari dulu sampai kiamat adalah hari Jumat. Ada apa dengan Jumat? Kalau Senin 3 lahirnya Nabi, dilantiknya Nabi jadi Nabi, dan turunnya Al-Qur'an, nuzul Quran. Kalau Jumat ada apa? Nabi katakan, fihi khuliqa Adam. Hari Jumat adalah hari Allah menciptakan Nabi Adam. Nabi Adam tidak dilahirkan, Nabi Adam diciptakan dari tanah, min tin. Makanya perut Nabi Adam tuh nggak ada lubang pusatnya. Buat apa lubang pusat? Orang beliau nggak dilahirkan dari perut ibu kok. Masuk dibor, dibolongi gitu. Untuk apa? Nabi Adam perutnya mulus, nggak ada lubang pusatnya. Siti Hawa juga. Kenapa? Karena diciptakan. Fihi wa fihi udkhilal jannah. Hari Jumat itu agung karena hari Jumat itu Nabi Adam dimasukkan ke surga. 100 tahun kata Ibnu Katsir. Imam Ibnu Katsir bilang Nabi Adam itu tinggal di surga 100 tahun. Dan turun ke dunia, hidup di dunia 950 tahun. Totalnya umur Nabi Adam itu 1050 tahun. Wa fihi ukhrija minha. Dan hari Jumat Nabi Adam diturunkan ke dunia. Hari agung. Nah, ini bedanya kita sama orang Kristen. Orang Kristen Nabi Adam makan buah khuldi, dengan istrinya dikutuk, diturunkan ke dunia, membawa dosa warisan turun temurun sama anak cucunya sampai ribuan tahun. Kita bilang lakum dinukum waliyadin, itu agamamu, kami nggak ngurusin. Tapi agama kami nggak begitu. Nabi Adam memakan buah itu tidak berdosa. Buktinya Nabi Adam turun hari yang agung. Berbeda dengan iblis. Begitu iblis tidak mau sujud menghormat Nabi Adam, diusir Allah. Fakhruj minha, keluar kau dari surga ini. Fa innaka rajim, kau terkutuk sampai hari kiamat. Oh, Nabi Adam enggak. Nabi Adam turun, wa fihi ukhrija minha. Turunnya Nabi Adam itu hari Jumat, hari yang agung. Kenapa Nabi Adam enggak berdosa? Karena memang sebelum dijadikan Nabi Adam sudah dijanjikan bakal jadi khalifah di dunia sebelum diciptakan. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Dan ingat olehmu ketika Allah berfirman kepada para malaikatnya, sesungguhnya aku akan, belum jadi, sesungguhnya aku akan jadikan seorang khalifah di atas dunia. Seorang khalifah di atas dunia. Fil ardi khalifah, bukan fil jannati khalifah, bukan khalifah di surga, bukan. Malaikat bertanya, qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima. Akankah kau jadikan di bumi itu
satu makhluk yang bikin rusak bumi dan membunuh sesama mereka. Seperti itu. Sudah ada khalifah di bumi yang bunuh-bunuhan aja. Siapa? Kata Imam Suyuti dalam kitab Durrul Mansur, wahum banul jan, bangsa-bangsa jin. Asal jumpa perang, jin laut jumpa jin darat perang, jin gunung jumpa jin gunung lain perang, jin hutan jumpa jin lembah perang. Pokoknya perang, cabut gelarnya. Tidak pantas khalifah tukang bikin rusak. Mau diganti khalifah baru. Itu Nabi Adam belum diciptakan. Udah cipta atau belum? Belum. Kemudian setelah diciptakan Nabi Adam dikasih ilmu. Wa 'allama Adamal asma'a kullaha, nama segala sesuatu. Ar-Rahman, Tuhanmu yang Maha Pemurah itu. 'Allamal Qur'an, khalaqal insan, 'allamahul bayan. Menciptakan seorang manusia Nabi Adam, diajari Quran, diajari wahyu Allah, dan diajari ilmu al-bayan, ilmu yang mengerti maksud si pembicara walaupun berbeda bentuk. Waktu dibilang jangan kalian dekati pohon ini berdua, nanti kalian berdua sengsara, Nabi Adam sudah tahu ini justru harus dimakan. Nah, itulah ilmu bayan itu. Kenapa? Karena di surga tidak ada jangan. Mana ada jangan di surga? Jangan minum tua di dunianya itu. Lisoi nggak boleh kau, lisoi nggak boleh. Kalau di surga minum tua boleh. Satu sungai arak itu tahu, bukan satu tong. Ada 4 sungai di surga, sungai air, sungai susu, sungai madu, sungai arak. Nggak ada jangan di sana. Jangan kawin lebih dari 4. Itu di sini di Medan. Kalau di surga orang mati syahid dapat bidadari 2,5 juta tahu kalian. Bisa dibariskan baris semua. Kenapa Kang? Arek tanggo. Ini kan main-main surga itu. Tak ada jangan di surga. Ada jangan di surga? Ada? Nah, ada jangan di surga. Nabi Adam sudah tahu kok ada jangan di surga. Beliau kan sudah 100 tahun tinggal di surga. Tak ada jangan. Jangan hanya ada di dunia. Saya diciptakan untuk jadi khalifah di dunia. Jalannya saya ke dunia, jangan inilah dimakan. Begitu, makanya ketika Nabi Adam disuruh turun, wa fihi ukhrija minha. Hari agung, hari Jumat itu Nabi Adam diturunkan. Untuk jadi apa di dunia? Terkutuk kayak iblis atau jadi khalifah? Nah, beda bos. Kalau Nabi Adam manusia terkutuk, kita keturunan orang terkutuk. Betul? Mau? Nggak mau aku. Nggak mau aku dibilang keturunan orang terkutuk. Nah, inilah ngaji itu. Kenapa Nabi Adam setelah makan buah itu di dunia dia tobat? Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Wahai Tuhan kami berdua telah menzalimi diri kami. Ampunilah kami, kalau Engkau tidak ampuni kami, masuklah kami dalam golongan orang yang rugi. Tuh, Nabi Adam kan tobat, berarti berdosa. Enak aja bilang orang berdosa. Tobat enggak mesti berdosa, bos. Nabi Muhammad satu hari 100 kali istighfar. Inilah astaghfirullah fi kulli yaumin mi'ata marrah. Sesungguhnya aku setiap hari 100 kali tobat kepada Allah. Berdosa Nabi. Nabi tobat berdosa. Jawab, berdosa. Jadi kenapa Nabi Muhammad tobat 100 kali sehari kalian bilang tak berdosa? Giliran Nabi Adam tobat kalian bilang Nabi Adam berdosa. Nggak adil kalian sama Nabi. Nabi Yunus pun dimakan ikan tobat juga. Dalam perut ikan apa kata Nabi Yunus? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Zalim Nabi Yunus dimakan ikan karena Nabi Nuh. Nabi Yunus itu dimakan ikan karena zalim. Jadi kenapa dia bilang dia zalim, dia tobat? Dijelaskan dalam kitab Dalilul Falihin. Syarah Riyadhus Shalihin. Tobat itu ada 3 macam. Berapa? 3 martabat, 3 tingkat tobat itu. Tidak sama tobat orang. Yang paling rendah, man roja'a ilallahi ta'ala, barang siapa yang tobat kepada Allah, khaufan min azabillah,
karena takut diazab sebab banyak berbuat dosa, fahuwa taibun. Orang yang tobat karena banyak dosa disebut taibun. Siapa? Taibun orang yang tobat, tapi tobat dari dosa. Dalam Quran disebut taibun, at-taibun wal abidun, ada di surah At-Taubah. Banyak berzina tobat, banyak mencuri tobat, ya enggak? Banyak korupsi tobat. Orang yang normal makan nasi, dia makan jembatan, makan aspal, kan gila itu, kan gila itu. Tobat. Karena jahat, takut diazab di akhirat kalau nggak tobat masuk neraka dia. Orang yang tobat karena takut dosa, taibun. Yang kedua, man raja'a ilallahi ta'ala hayaan li jalalillah fahuwa munibun. Ada orang yang tobat bukan karena berdosa, karena malu. Malu sama Allah tobat, astagfirullahaladzim, karena malu. Orang ini tidak disebut taibun, orang ini disebut munibun. Munib kalau dilihat di kamus artinya orang yang tobat. Tapi tobat yang karena malu, bukan karena dosa. Saya kasih contoh. Ada orang kaya umur 55 tahun, rumahnya besar kayak istana, mobilnya pun banyak, duitnya banyak. Setiap malam bangun jam 1 malam kencing, habis kencing tidur lagi, rutin tiap malam tuh, kebiasaan. Sampai umur 55, tiap malam kencing aja kerjanya, habis kencing tidur lagi. Satu hari dia mau masuk kamar mandi, di kamarnya ada istrinya di dalam. Udah nggak tahan nih, akhirnya dia keluar dari kamarnya ke kamar mandi yang lain di luar kamar, lewat kamar anaknya. Anaknya masih umur 13 tahun, laki-laki SMP, belum akil balik. Begitu siap buang air kecil, dia lewat kamar anaknya mau masuk ke kamarnya, didengarnya anaknya nangis-nangis di dalam kamar. Heran dia, kenapa anakku nangis-nangis malam-malam? Jangan-jangan putus cinta bunuh diri nih. Diintipnya dari lubang kunci, dilihatnya anaknya sedang tahajud malam, umur 13 tahun, tahajud nangis-nangis. Terduduk bapaknya di lantai. Ya Allah, anakku belum akil balik, belum berdosa, sudah tahajud malam-malam nangis-nangis. Ya Allah, malunya lah aku. Aku 55 tahun umurku, tiap malam kencing aja nggak pernah tahajud. Astagfirullahalazim. Dia masuk ke kamarnya, wudhu, dia diambil sajadah, dia bikin teluk belanganya, dia sholat. Pertama kali seumur hidupnya sholat tahajud. Allahu Akbar, dia pun nangis-nangis. Habis itu dia doa, astagfirullahalazim, ampun ya Allah, 55 tahun nggak pernah tahajud, malunya lah Allah, kalah sama anak umur 13 tahun. Ampunkanlah aku ya Allah. Dia minta ampun bukan karena berdosa, Pak. Tahajud nggak wajib, betul? Betul nggak? Cuman dia malu. Orang yang tobat karena malu tidak boleh disebut taibun, dia disebut munibun. Munib, paham? Yang ketiga, man roja'a ilallahi ta'ala ta'ziman li jalalillah fahuwa awwabun. Orang yang tobat sama Allah bukan karena malu, bukan karena dosa, tapi karena besar sekali Allah di hatinya. Ta'zim, mengagungkan Allah. Orang ini disebut awwabun. Maka dalam Islam ada sholat awwabin, sholat yang tidak wajib, tapi sholat bagi orang-orang yang mengagungkan Allah. Sholat awwabin. Ini tobatnya nabi-nabi. Nggak berdosa, tapi astagfirullahalazim. Karena apa? Besar kali Allah di hatinya. Di dalam sandiwara Melayu waktu saya kecil-kecil, radio Malaysia, radio RRI jorok dulu, krok, namanya lah negara miskin, ya kan? Ya kan, merdekanya pun merdeka, ya asal merdeka aja lah, perang aja pakai bambu, ya enggak? Kita ini merdeka miskin kita. Malaysia kan merdeka dikasih Inggris, kaya, kita kan perang.
lawan Jepang, lawan Belanda, lawan sekutu. Jadi kalau dengar radio itu yang paling enak zaman saya kecil itu radio Malaysia, bersih, dekat pula kan dari sini Selat Malaka. Jadi itu saya tuh paling gemar radio Malaysia, lagu-lagunya enak-enak, Ahmad Jais, Rafiq Ahbuang, sedap-sedap. Kalau di sini kan kotor, kurek-kurek. Jadi selalulah saya dengar radio Malaysia. Seminggu sekali sore habis sholat asar pukul 4 itu ada sandiwara bangsawan ke udara. Pemainnya yang terkenal itu Jahlelawati. Oh, itu mak lampirnya Indonesia lah gitu ya. Ya, itu Jahlelawati. Kalau main itu bangsawan ke udara itu lagunya Selendang Delima. Teng teng konon katanya Nayan namanya. Wow, senang kali kami itu, main-main pun berhenti itu. Kalau saya nggak main-main tuh, sholat asar dengar. Saya masih SD kelas 2 pun saya sudah jaga sholat. Saya didikan Muhammadiyah, jadi betul-betul jaga itu sholat. Apa yang terjadi? Bangsawan ke udara, raja sedang dialog dengan Perdana Menteri dan pembesar-pembesarnya. Apa kata sang raja? Wahai Pamanda Menteri, menurut beta penduduk sudah tambah banyak, beras semakin berkurang, maka beta ingin mengeluarkan uang dari Baitul Mal untuk membangun sawah-sawah baru agar kita memperoleh beras yang cukup untuk makan rakyat. Bagaimana menurut Pamanda Menteri usul beta itu? Kata sang raja. Paman menterinya yang jawab, ampun tuanku, beribu-ribu ampun. Menurut hemat patik yang hina dina ini, usul tuanku membuat sawah baru untuk rakyat adalah usul yang berlian. Ampun tuanku, beribu-ribu ampun. Sekarang pertanyaan, ngapain menterinya minta ampun? Emang salah apa dia sama rajanya? Ada salahnya nggak? Ada salah nggak? Kenapa minta ampun sampai beribu-ribu ampun? Ta'ziman, mengagungkan raja. Sampai sini paham? Orang Jawa pun begitu sama mertuanya. Mertuanya baru datang dari Surabaya jam 4 pagi, sholat subuh terus tidur. Kata mertuanya, capek kali kami naik kereta api dari Jakarta, dari Surabaya ya. Iya pak, kata menantunya di Jakarta. Kami mau tidur. Oh iya, monggo pak, silakan tidur. Tidurlah bapak mertua sama ibunya. Jam 7 udah siap makanan. Diketuklah pintu kamarnya sama menantunya. Bapak, ibu. Apa? Kata bapaknya. Nyuwun sewu pak, monggo dahar mawon pak. Nyuwun sewu, dahar mawon. Nyuwun sewu. Ya bapak, minta maaf 1000 kali. Silakan sarapan pagi. Minta maaf 1000 kali pak. Sarapan pagi pak. Minta maaf 1000 kali. Nyuruh sarapan aja 3000 kali minta maaf. Sekarang saya tanya, salah apa dia? Ada salahnya. Jadi ngapain minta maaf sampai 3000 kali? Mengagungkan bahasanya pun halus. Monggo pak, dahar mawon pak, nyuwun sewu pak. Mana berani dia, pak, tangio, nyekeo, gitu. Enggak berani. Sekarang saya tanya, Nabi Adam setelah makan buah itu diturunkan ke bumi jadi khalifah, tobat sama Allah. Apakah karena dosa, apakah karena malu, atau karena mengagungkan Allah? Makanya jangan ngaji sembarangan. Ngaji paham Kristen kalian ambil. Nabi Adam terkutuk, dibuang dari karena makan buah. Kau pikir rakus sekali Nabi Adam? Macam kau itu geragas gitu. Ada makanan banyak di sorga kok. Justru dimakan karena Nabi Adam tuh punya ilmu bayan, allamahul bayan. Ngerti Nabi Adam ini mesti dimakan. Kalau enggak kapan turun ke bumi? Enggak lahirlah kalian, betul? Mana lahir di surga kalian, mau lahir di surga kalian? Ah, ini perlunya ngaji supaya kita jangan kurang ajar sama Nabi Adam. Nabi Adam tuh diberi hak sebelum hisab ditimbang pahala dosa. Beliau diberi hak mengambil setiap 1000 orang manusia diambil 1 untuk masuk surga.
Sebelum itu syafaatnya Nabi Adam. 1000 orang ambil satu, masuk surga ikut sama aku. Cuman masuk surganya belakangan, Nabi dulu Nabi Muhammad. Kalau kita bilang Nabi Adam berdosa, kira-kira dapat kesempatan nggak kita diambil? Tengok Nabi Adam, aku Nabi Adam, kepala atuk kau bilang aku berdosa, kau masuk surga kau. Mana mau Nabi Adam? Jadi kita harus hormat. Kata orang Melayu, tak ada pohon tidak bergetah meskipun birah dengan keladi. Tak ada insan yang tak bersalah kecuali Rasul dengan Nabi. Rasul dengan Nabi nggak bersalah, mereka maksum, terpelihara dari dosa. Kenapa kalian kecualikan Nabi Adam? La nufarriqu baina ahadim min rusulihi. Allah tidak pernah membedakan satu rasul dengan rasul yang lain. Kenapa kalian bedakan? Ya karena nggak ngaji Ustaz selama ini. Ya udah ngaji hari ini sampai mati, pegang ini, paham betul. Hari lahirnya Nabi Adam agung hari Jumat, hari lahirnya Nabi Muhammad Senin, hari yang agung. Biasanya kalau lahir Jumat mati Jumat. Nabi Adam itu hari Jumat itu yang keempat. Kenapa agung? Hari Jumat itulah hari Adam wafat. Begitu juga Nabi Muhammad lahir Senin, wafat siapa yang lahir Senin besok siap-siap. Baik. Apa yang kita ambil dari Nabi? Yang pertama, Nabi itu lahir diangkat jadi Nabi. Nabi itu meyakinkan umatnya kepada Allah. Tidak boleh yakin kepada selain Allah. La ilaha illallah. Yang lain harus dinafikan. La ilaha semua dinafikan. Illallah diisbatkan hanya Allah saja. Artinya begini, selain Allah nggak ada apa-apanya. Yang ada apa-apanya hanya Allah. Selain Allah tidak berkuasa. Yang berkuasa hanya Allah. Kalau ada orang berkuasa di dunia, itu karena Allah beri dia kekuasaan. Apakah diberi kekuasaan Allah berarti dia orang mulia? Fir'aun pun berkuasa juga, betul? Diberi Allah juga mulia? Tidak. Allah beri kekuasaan liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, untuk menguji kamu. Kalau kamu dikasih kekuasaan tetap soleh apa jahat? Ngerti? Sebelum jadi presiden bagus, jadi tukang kayu bagus. Begitu jadi presiden, anak mantu jadi wali kota. Kan parah itu namanya. Udahlah badannya kurus. Paham? Itu namanya rakus. Pak Harto 32 tahun jadi presiden, nggak ada anaknya jadi wali kota, jadi gubernur. Nggak ada. Sekarang difitnah-fitnah, Pak Harto nggak beres. Di mana nggak beresnya Pak Harto? Korupsinya banyak. Kapan Pak Harto ditangkap? Kenapa Jokowi nggak menangkap Pak Harto? Keluarganya sitalah semua hartanya, semua mencuri. Jangan begitu. Ya tapi anak Pak Harto kaya-kaya. Anak presiden mau kau suruh jual cendol? Gila kau, anak wali kota aja kaya, betul nggak? Anak presiden satu periode aja jual martabak punya duit 80 miliar. Bagaimana martabaknya itu coba? Baru 5 tahun jadi presiden anaknya jual martabak dapat duit 80 miliar. Masa Pak Harto anaknya mau kau suruh miskin? Gila kau. Kadang-kadang kita ini memang nggak waras. Banyak fitnah sama Pak Harto. Wajib kita meluruskannya. Jadi bang Pak Harto, kemarin anak PKI bilang itu di ILC, Pak Harto itu menandatangani undang-undang penanaman modal asing sehingga asing masuk sini. Iya, yang nandatangani undang-undang penanaman modal asing Januari 1967 Presiden Soekarno, bukan Pak Harto. Pak Harto baru pengemban aja. Bung Karno diberhentikan, ditolak pertanggungjawabannya. Nawaksara 1, Nawaksara 2 Oktober 1966 oleh MPRS pimpinan Jenderal Abdul Haris Nasution. Diberhentikan, tapi belum serah terima. Bung Karno baru menyerahkan kekuasaan itu 1968 bulan Oktober. Nggak dipaksa sama Abdul Haris Nasution, nggak maksa. Nggak mau, dah diam aja, ada pengemban tugas. Pak Harto diangkat presiden, nggak mau. Saya nggak mempersiapkan diri jadi presiden dan tidak siap untuk jadi presiden. Udah pengemban aja.
Presiden tetap Bung Karno tapi nggak boleh kerja. Sama dengan ketua MUI sekarang, tetap Ma'ruf Amin tapi nggak boleh kerja. Namanya non aktif namanya. Paham? Nggak paham pun nggak apa-apa, aku jelaskan. Juli 1967 Pak Harto tanda tangan Freeport Gunung Emas dengan Amerika, tanda tangan bahwa Amerika akan mencari emas di situ dan mengelola emas. Kita belum ada teknologinya cari emas, belum ada kita teken. Inilah dibilang Pak Harto menjual kekayaan Indonesia, Freeport dijual Pak Harto. Makanya otakmu dipakai. Juli 1967 Papua belum masuk Republik Indonesia. Papua masih dikuasai Belanda. Papua baru jatuh ke negara Indonesia itu setelah Perpera 1969. Artinya Pak Harto tanda tangan gunung emas milik Belanda yang ditandatangani Pak Harto kepada Amerika supaya Amerika memihak kita, mengusir Belanda dari Papua. Papua masuk ke kita 2 tahun kemudian. Kata Amerika, udahlah kau pergi aja lah kau. Biar aja orang Indonesia aja megang Papua. Kenapa? Emasnya sama aku. Oh ya, anda pikir itulah cerdasnya Pak Harto dengan ditandatangani perjanjian Freeport Gunung Emas, namanya PT Tembagapura waktu itu. Akhirnya Papua sama kita tahun 1969. Sebelumnya kan bukan kita punya, betul? Betul. Jadi PKI ini Pak Harto telah menjual Freeport sehingga Indonesia rugi. Kalau bodoh jangan tunjukkan di orang bodoh, awak malu awak, betul nggak? Ini bukan tolol-tolol kami ustadz-ustadz ini. Sekarang lebih banyak orang asing masuk sini, betul nggak? Dulu Pak Harto bikin Caltex, kita nggak bisa ngambil minyak. Mana ada teknologi kita ngambil minyak? Yang punya Amerika, Caltex masuk. Kata Pak Harto, boleh kau ambil minyak, tapi semua pekerjaannya harus orang Indonesia. Kalau orang Indonesia nggak mampu, baru kau ambil bule hidung panjang. Ya kan? Bisa dihitung bule, karena paman saya kerja di Caltex, direktur di Caltex paman saya. Kan kaleng-kaleng. Kenapa orang bule hanya 1-2? Karena nggak boleh mengeksploitasi kekayaan negara Indonesia, bawa tenaga kerja dari daerahnya. Sekarang supir truk aja Cina, Lim Taiko ya nggak? Kampreto ya kan? Parah betul. Jangan kalian jelek-jelekkan orang yang lalu. Sampai Sri Mulyani berani ngomong ini ekonomi berat karena utang yang ditinggalkan Belanda. Kok nggak Majapahit sekalian kau? Kalau nggak mampu mengelola negara, mundur, betul nggak? Jangan nyalah-nyalahkan Belanda, aneh ini orang. Pak Harto nggak pernah nyalahkan Soekarno. Ketika Pak Harto jadi presiden tahun 68, Oktober dilantik serah terima, utang Indonesia 90 miliar dolar. Diam aja Pak Harto, mikul dhuwur pendem, nggak diceritakan Orde Baru, Orde Lama meninggalkan utang, Indonesia bangkrut. Nggak diceritakan itu, tutup. Bangun aja negara ini, selesai. SBY nggak ada dibilangnya. Ibu Megawati waktu presiden sebelum saya, dijualinya semua ini, gas tangguh dijual, ini dijual, itu tanker Pertamina dijual, semua dijual, Indosat dijual, sehingga saya jadi susah. Nggak ada, diam aja, tutup. Paham? Ini dibuka-buka, Pak Harto salah, SBY salah, Belanda salah, Gajah Mada salah sekalian kau. Kan pengecut itu, betul? Pengecut. Kayak gitu anaknya mau maju wali kota, maaflah dulu Wak. Ya kan? Jadi Nabi SAW nomor 1 diyakinkan dengan Allah nih rakyat, umat. Selain Allah nafikan. Yang hebat hanya Allah. Hari ini kita itu nggak lulus, nafi isbat itu namanya. La ilaha dinafikan, selain Allah nggak ada. Yang hebat hanya illallah. Itu nggak ngaji sekarang. Kita sekarang Allah kita tapikan. Apa gak gila itu? Nggak lulus ngaji nafi isbat la ilaha illallah, nggak lulus. Ada orang stroke 6 bulan nggak bisa bangun tempat tidur. Tiba-tiba lari pagi dia. Heran kawannya. Ya, ku dengar kau stroke. Iya. 6 bulan. Nggak bangun tempat tidur, enggak.
Kok sekarang udah lari pagi? Begini ceritanya. Aku dibawa berobat ke Singapura. Ada dokter Cina. Dokter Cina. Di obatnya aku sana. Wah, hebat dokter tuh. Sekarang aku sehat. Karena dokter tuh hebat. Kata kawannya, Bapak berobat ke Singapura sebab dokter itu mengobati Bapak. Adapun yang menyembuhkan Bapak adalah Allah, bukan dokter itu. Apa dia jawab? Memanglah yang menyembuhkan saya Allah, tapi Allah kau tapikan. Kalau nggak ada dokter Cina itu nggak sembuh aku. Salah Pak, Bapak disembuhkan Allah. Dokter Cina itu hanya sebab saya. Tidak, memang yang menyembuhkan aku Allah, tapi ditapikan ya Allah. Ditapikan sama dokter Cina kepet. Coba cebok pakai kertas. Innalillahi. Kalau nggak ada dokter itu, mana aku sembuh? Di mana ngaji tauhidnya ini orang? Panaslah kawannya itu. Beginilah Pak. Bapak waktu berobat ke Singapura berapa orang? 3. Saya dari Indonesia, 1 dari Malaysia, 1 dari Thailand. Dirawat di rumah sakit yang sama. Di kamar yang sama. Iya. Sakitnya apa? Sama, stroke 3-3. Diobat oleh dokter yang sama. Dokter Cina itulah. Obatnya sama. Perawatnya sama, obatnya sama, dirawat sama, rumah sakit sama, 1 tempat tidur yang sama. Hasilnya bagaimana? Setelah 3 bulan aku pulang, sehat. Yang 2 lagi? Yang 2 lagi jiun. Apa jiun? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kan berarti bukan dokter itu yang menyembuhkan. Kalau dokter itu menyembuhkan 3-3 mesti sembuh dong. Iya pula ya kan. Sekarang apa kabar dokter tuh? Mati. Jadi nggak usah kita lari dari la ilaha. Selain Allah boleh ditapikan, tapi Allah nggak boleh. Nggak boleh menafikan Allah. Paham? Ini ngaji pertama yang diajarkan Nabi. La ilaha. Nggak ada Tuhan selain Allah, nggak ada sesembahan selain Allah, nggak ada yang hebat selain Allah, nggak ada yang berkuasa selain Allah. Itu maka orang Quraisy kafir nggak mau. Abu Lahab, Abu Jahal, Abu Sofyan, belakangan Abu Sofyan, Umayyah bin Khalaf nggak mau. Bukan karena nggak bisa ngucap, dia orang Arab kok. Kalau ngucap dia nggak usah diajari, bukan kayak kita orang Cina masuk Islam, hadu, Allah, ilaha, ilallah, ilallah, bukan ilallah, 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 itu Cina. Kalau orang Arab masuk Islam ngapain diajari, betul gak? Umar bin Khattab masuk Islam, dia jumpa Nabi, dia terus angkat tangannya, asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Nggak perlu diajari kalau ucap. Tapi kenapa nggak mau orang itu ngucap? Paman Nabi Abu Lahab itu sama Nabi sayang. Nabi lahir, lari-lari pembantunya, budaknya namanya Suwaibah radhiyallahu anha, lari-lari. Rumah Abu Lahab dari Mekah tuh jauh, bukan di kota Mekah itu Abu Lahab. Abu Lahab tuh ada kampung sendiri. Pertengahan antara Mekah dengan Tan'im, di tengah-tengah tuh ada satu kampung namanya Kampung Abu Lahab. Orang kaya Abu Lahab punya kampung sendiri. Punya gunung lagi disebut Gunung Abu Lahab. Sekarang udah hancur, udah diratakan, dikeruk, batunya diambil untuk hotel-hotel. Tanah bekas gunung itu dibangun masjid. Orang situ masih sebut itu Masjid Abu Lahab. Aduh. Karena tanah, saya ke sana tiap tahun umroh, masa saya nggak tahu. Tinggal di Mekah saya setahun. Apalah saya kota Mekah itu. Ngaji saya sana dengan guru-guru saya. Ada orang Wahabi guru saya, Mufti Mekah Al-Khaidar. Ada orang mazhab Maliki, paman guru saya Sayyid Muhammad Alawi. Ada mazhab Syafi'i guru saya. Pokoknya saya ngaji setahun di Mekah sana. Lari-larilah Suwaibah radhiyallahu anha, budaknya Abu Lahab, dari Mekah ke kampungnya. Kalau naik taksi 15 menit, kalau lari-lari berapa lama itu? Sampai ke kampung dia bilang, "Wahai tuan Abu Lahab, anak tuan sudah lahir." Anak yang mana? Anak adik tuan. Orang Arab kalau manggil keponakan anak juga, walad. Orang Arab manggil pakciknya abu juga, abi, bapakku. Kalau manggil bapak kandung, walid. Apa? Walid. Orang Arab kalau manggil abi, bapakku, itu berarti bukan bapak kandung, berarti paman. Kalau bapak kandung, orang Arab panggil
Walid. Rabbi firli wali walidai, kedua walidku, itu kandung. Maka kalau ada hadis Muslim mengatakan abuk wa abi finnar, bapakmu dan bapakku dalam neraka, maksudnya abi di situ bukan bapak kandung Nabi, Abu Thalib maksudnya. Manalah mungkin bapak Nabi masuk neraka, jumpa aja enggak sama Nabi kok. Masa enggak jumpa Nabi masuk neraka? Bagaimana sih? Orang enggak didakwah kok masuk neraka. Paham? Ini penting, ini akidah nih. Kita pun orang Melayu memanggil bapak kita itu bapak juga. Saya kalau manggil paman-paman saya ayah. Kalau ada saya panggil ayah Amir, ayah Dado, itu berarti paman. Saya panggil bapak saya entu, itu kandung. Sama dengan orang Jawa, kalau dia bilang bapak Romo, Romo itu bapak kandung. Tapi kalau bilang bapak itu bisa bapak cilik, Pak Le, bisa bapak gede, Pak D, paham? Mesti ngerti lah ngaji ini. Abu Lahab sayangnya bukan main. Udah lahir dia, iya. Siapa namanya? Muhammad. Bertuah kau merdeka, nggak usah bayar. Jadi dimerdekakan gratis, Suwaibah. Kau merdeka gara-gara bawa kabar gembira. Dan kau sekarang balik ke Mekah, ini duit, susukan anakku itu. Jadi yang menyusukan Nabi itu Suwaibah radhiyallahu anha, budaknya Abu Lahab, masuk Islam, dimerdekakan. Baru beberapa hari kemudian datanglah Halimatus Sa'diyah dari pegunungan Bani Sa'ad dengan suaminya Abu Zaid. Nabi diambil, dipelihara 6 tahun di pegunungan Bani Sa'ad. Setelah 6 tahun baru dipulangkan kepada ibunya. Dibawa ibunya pulang kampung ke Madinah. Jumpa paman bibi beliau, pulang dari Madinah 120 km kurang lebih dari Madinah. Ibunya wafat di sebuah tempat namanya Abwa. Disitulah kuburan ibu Nabi. Pulang dari Madinah, Nabi umur 6 tahun sudah yatim piatu. Sayang Nabi dengan Abu Lahab. Saking sayangnya dikawinkan 2 anak Nabi sama 2 anak Abu Lahab. Anak Nabi yang nomor 2 Ruqayyah dengan yang nomor 3 Ummi Kulsum dinikahkan dengan anak Abu Lahab namanya Utbah dengan Utaibah. Saking sayangnya Nabi berbesanan. Tapi begitu Nabi jadi Nabi, nggak mau dia menukar Tuhan yang 360 Tuhan orang Quraisy. Tiba-tiba kata Nabi, la ilaha, hanya satu Allah, yang lain dihancuri semua. Nggak mau. Jadi bukan karena nggak bisa ngucap, konsekuensi di belakang ucapan itu harus menafikan selain Allah dan hanya mengisbatkan Allah saja. Nggak mau mereka. Kita pun begitu. Nggak ada yang hebat selain Allah. Kalau sudah Allah katakan begitu, jangan ditukang-tukangi lagi. Bejat namanya itu. Misalnya Allah katakan la tattakhidul kafirina awliya min dunil mu'minin. Jangan kau angkat orang kafir jadi pemimpin selagi masih ada orang Islam di sana. Sudah, jangan lagi nanti ditampar malaikat maut, mencong mulutmu. Jangan lagi kau tapikan Allah. Paham? Paham. Ini kadang-kadang jengkel loh. Waktu Ahok nyalon gubernur, lawannya Anies dengan AHY. AHY kalah putaran pertama, tinggal putaran kedua. Kiai, haji, profesor, doktor sanggup ngomong, lebih baik pemimpin kafir asal jujur. Kepingin aku nyabut kumisnya, betul. Kafir kok jujur, kafir soleh aja nggak ada, betul. Apalagi kafir jujur. Jujur itu pangkatnya nomor 2, 1 derajat aja di bawah Nabi itu jujur itu. Bahasa Arabnya siddiq. Orang yang selamat di hari kiamat itu 4 jenis. Berapa? 4. Nomor 1 nabi-nabi. Nomor 2 orang-orang jujur, siddiq. Nomor 3 orang-orang mati syahid. Nomor 4 orang soleh. Di bawah itu tak selamat lah ya enggak? Sontoloyo lah itu ya enggak? Walaupun sholat dia pakai sandal jepit, pulang bawa sepatu beli. 52 kali Jumat banyak juga ya. Ini dijelaskan ini. Jangan kau pilih. Kalau ada orang Islam nggak boleh orang kafir. Enak aja dibilang kafir jujur. Wa may yuti'illaha war rasul. Siapa yang taat sama Allah sama Rasul seumur hidup,
faulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Orang yang taat sama Allah sama Rasul seumur hidup, kalau mati mereka akan digolongkan bersama golongan nabi-nabi. Kita nggak masuk, jadi nabi nggak bisa lagi kita, nabi udah habis, betul. Kalau ada orang ngaku nabi sekarang, udah dipastikan itu nabi wrong, nabi palsu, betul. Ada nabi, tapi kita bisa mati masuk surga segolongan sama nabi-nabi. Siapa? Orang yang mahir dengan Quran. Al-mahiru bil Quran ma'asafaratil kiramil baroroh. Orang yang mahir dengan Quran, surganya Firdaus bersama nabi-nabi dan rasul-rasul. Ana wa kafilul yatim fil jannah hakadha. Aku dengan orang yang ngurusi anak yatim di surga seperti ini, kata Nabi. Jadi kita harus ngurus anak yatim. Tidak mesti di rumah kita. Nah mesti ada tetangga kita yatim. Berarti kan istri, mamanya kan berarti janda. Jangan diurusi mamanya, anaknya. Kalau kalian kan mamanya kalian urus, anaknya diurus. Suruh istri kita datang situ, jumpai janda itu. Jangan kita nanti jatuh cinta dia. Itu penyakit perempuan, perasaannya 9. Kalau kita datang, Bu, anak ibu berapa? 5. Susah lah ya Bu. Semenjak si kurus jadi presiden hajab lah. Udahlah, anak ibu saya yang urus, tiap bulan saya kasih makan, saya kasih. Jatuh cinta lah laki perempuan tuh lihat kita. Tiap bulan datang nih untuk anak-anak ya. Bulan depan datang untuk anak. Walaupun muka kita macam monyet, ganteng dilihat perempuan tuh, tahu. Nah, supaya jangan rusak, istri kita yang antar. Apa kabar Mama Joni? Sehat. Inilah untuk makan anak kalian tiap bulan. Istri kita yang ngantar, jangan kita. Paham? Nabi udah ngerti juga, nggak disuruhnya mengurusi janda-janda, nggak lah rusak kalau janda. Urus saja anak yatim, masuk surga bersama aku. Oh Nabi fatonah, cerdas Pak. Mana telawan Nabi? Betul. Kata orang Jawa, witing trisno jalanan sopo kulino. Janda, muka awak kayak monyet, tapi tiap hari ngasih duit. Cinta dia sama kita. Abangku tengok makin hari makin ganteng. Namanya perempuan, perasaannya 9. Betul. Setelah nabi-nabi, orang siddiq, orang jujur. Mana ada orang kafir jujur? Setelah orang jujur, mati syahid. Mana ada orang kafir mati syahid? Ada. Mati sangit banyak. Yang keempat, orang mana ada orang kafir soleh? Kok tega seorang kiai haji, profesor, doktor, ahli agama mengatakan biarlah pemimpin kafir asal jujur? Dari mana dia ambil ayatnya itu? Bukan dia nggak tahu ayat yang saya baca ini, hafal pun dia. Masalahnya fulus, bil fulus mulus, mafi fulus manfus. Ini susahnya itu. Ulama kalau udah mau duit suap, celaka umat ini semua, tahu? Maka ulama itu nggak boleh makan uang-uang begitu. Ulama itu nggak boleh berniat jadi orang kaya. Saya kalau mau jadi orang kaya apa susahnya? Kami, saya, Habib Rizik semua kalau mau jadi orang kaya, menjilat aja. Oh, kaya. Kaya nggak? Duluan lah kami jadi komisaris dari kawan tuh ya. Tapi jijik kali aku nengok penjilat. Jijiknya. Gak adanya hebatnya dunia ini, begini-begini aja. Udah 36 negara aku dakwah keliling dunia. Eropa, Amerika, Kanada, wah semua udah aku jalani. Asia, Afrika, Saudi, Cina, Korea, Jepang, udah aku jalani. Kalau kata orang Medan sudah berserak-serak kencingku di mana-mana. Nggak adanya hebatnya negara lain, sama ajanya sama kita. Laut samanya, ada air asin, ada pasir, ada pohon kelapa, ada perempuan berjemur buka aurat macam buaya, gelinding-gelinding. Samanya seluruh dunia. Betul nggak? Apa hebatnya? Nggak ada hebatnya. Naik kapal terbang, naik helikopter udah puluhan kali aku. Naik kapal terbang pribadi lagi aku sendiri, sama pilot.
Kurang apa hebatnya? Kalah Jackie Chan, ya nggak? Nggak ada hebatnya itu. Apa hebatnya itu? Nggak ada hebatnya. Yang hebat apa? Mati dengan kalimat la ilaha illallah. Itu baru hebat. Kaya pun kalau matinya nyebut bini orang tuh apa? Kaya duit banyak, sakaratul maut. Bininya di kanan kiri menantu semua. Ditalkinkan di kupingnya. La ilaha illallah. Ketawa dia. Susi. Susi. La ilaha illallah. Susi. I love you baby. Kata bininya, aku binimu bang Halimah. Bang binimu ini aku Halimah. Ditengoknya istrinya. Susi. Untuk apa kayak gitu hidup? Manusia mati dengan hobinya. Kalau hobi selingkuh, mati selingkuh. Kalau hobi baca Quran, mati sedang baca Quran. Kalau hobi tahajud, mati sedang tahajud. Kalau hobinya zikir, mati sedang zikir. Kalau hobinya naik haji, dulu Kiai Haji dulu di sini ada bekas sekda orang Tanjung Bali, Manan Simatupang, orang kaya, rumahnya ada di Mekah, dari bapaknya mungkin. Dulu kan boleh punya rumah di Mekah, sekarang tidak boleh. Tiap tahun naik haji, perbarui kontrak rumah. Tiap 37 kali naik haji. Dia bilang apa? Saya kepingin mati di Mekah. Betul. Pas naik haji, wafat di Mekah, dikubur di Mekah. Manusia mati dengan hobinya. Pilih hobi kalian supaya mati dalam keadaan seperti itu. Hobi baca Quran, nanti mati sedang baca Quran. Yang sial kan hobi main perkutut. Orang bangun pagi, sholat dia pakai sarung, naikkan sarung, gulung lagi sarung, gulung lagi sarung, anaknya bangun, alangkah sialnya mati, paham? Kalau sudah ada kata Allah jangan tapi-tapi. Ahok dengan Anies putaran kedua. Ahok itu dapat 42% suara. Padahal orang non-Islam yang tidak Islam di Jakarta itu cuma 10%. Artinya ada 32% orang Islam yang nyoblos dia. Gila nggak itu? Termasuk P3. P3 ke sana. Bayangkan, di sini pun begitu. P3 mendukung Sihar Sitorus sama PDI berdua, gambar Ka'bah di warung tua. Dukung Sihar. La ilaha illallah. Udah dibilang kalau ada kafir ada Islam, pilih orang Islam. Paham? Kalau dua-dua kafir nggak ada yang lain, pilih yang lebih dekat ke kita, yang lebih cinta ke kita. Yang paling benci sama kita jangan dipilih. Jadi nggak boleh nggak milih, pilih. Kalau dua-dua Islam, nah ini yang salah. Karena dua-dua Islam saya nggak memihak mana-mana. Salah itu. Orang Islam nggak boleh nggak berpihak. Kalau dua-dua kafir, pilih yang paling ringan benci sama kita. Betul. Kalau dua-dua Islam, pilih yang programnya lebih baik dan siapa partai pendukungnya itu harus kalian lihat. Paham? Kalau partai pendukungnya benci sama Islam, mau ditukarnya agama menjadi kebudayaan, ketuhanan berkebudayaan masih kalian pilih, awas kalian hari kiamat. Aku nggak mau. Ketuhanan yang Maha Esa mau diganti ketuhanan berkebudayaan. Kalau itu jadi undang-undang HIP, haluan ideologi Pancasila, ditangkap ustadz-ustadz yang protes ketika agama dibikin jadi budaya. Sekarang belum bisa ditangkap, saya protes nggak ditangkap. Belum ada undang-undang yang mau dibikinkan. Maka seluruh MUI, NU, Muhammadiyah menolak itu undang-undang. Tapi sudah dibuat. Undang-undangnya belum jadi, perilakunya sudah. Kurang lebih 3 tahun yang lalu dipanggil pembaca Quran di Istana Negara. Orang Medan pula tuh, bapaknya kawanku. Dosen IAIN, baca Quran dengan irama langgam lagu Nusantara. Baca Quran di istana. Subhanalladzi
asra bi 'abdihi lailam minal masjidil haram. Kalau ada aku cabut kumisnya itu. Orang Quran bahasa Arab kok dibikin Jawa, betul nggak? Quran itu bahasa Arab. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyya la'allakum taqilun. Biar kau pakai akalmu, biar ngerti kau. Quran itu bahasa Arab. Kita protes. Sebulan kemudian lebih, malah Menteri Agama pidato, kita akan buat musabaqah tilawatil Quran. Pertama dengan membawakan lagu Langgam Nusantara. Protes. Alangkah rusaknya Quran dipakai lagu Nusantara. Musabaqah tilawatil Quran tingkat nasional, peserta nomor 1 dari Sulawesi Selatan membawakan lagu Angin Mamiri. Angin mamiri ku pasang, alam nasrah laka sadrak, wa wada'na anka wizrak alladzi anqadha dhahrak. Wah, peserta nomor 2 dari Minangkabau, Sumatera Barat membawakan lagu Barana Ampe. Indak dape sama subujang yo urang oi Barana Ampe dan nanti juo baca Quran dia. Wadduha walaili idza saja. Apa nggak hancur Quran? Kita biarkan atau kita tolak? Ditangkap kalau jadi undang-undang HIP. Peserta nomor 3 dari Yogyakarta membawakan lagu Yeneng Tawang Ono Lintang. Yeneng Tawang Ono Lintang cah ayu kuliah ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum afidu nama a'bud. Apa nggak hancur? 30 tahun kemudian kami yang tua-tua udah mati tetap begitu. Begitu dibaca sama imam, kurnya ayyuhal kafirun. Jemaahnya pakai gitar, dung tang tang dung tang tang dung tang tang. Kenapa kalian ketawa? Bisa saja terjadi, betul. Orang Nasrani sekarang nyanyi-nyanyi di gereja pakai musik kok. Kapan Nabi bisa pakai musik? Nggak pernah Nabi bisa pakai musik. HKBP masih menolak pakai musik. Yang lain-lain sudah pakai musik. HKBP nggak mau. Ada kawan akrab ibu saya, Ibu Siahaan, suaminya Tampu Bolon. Itu HKBP Toto, nggak mau dia nyanyi-nyanyi itu. Pakai musik nggak mau. Walaupun di gereja dia nyanyi. Nasonang duhi tanah dua, kata pendetanya. Saliling ngaurap dohu tu. Nasonang duhi tanah dua, saliling ngaurap dohu tu. Nangro di Nasari matua saya toki ngotok ki dohu. Nangro, tapi nggak pakai musik. Nggak mau mereka menolak. Bidat itu bidat katanya. Bidat. Apalah bid? Oh bid'ah rupanya. HKBP nggak mau pakai musik. Bidat. Bid'ah. Tapi yang lain pakai musik. Kita orang Islam kalau kita nggak lawan itu bukan mustahil ya nggak. Ampunlah kita. Sempat dari Medan Sinanggar Tulu. Sinanggar tulo alhamdulillahirabbil alamin. Jadi imam dulu. Yakin dengan Allah, paham? Kalau pemimpinnya dua-dua kafir, pilih yang lebih baik sama kita. Kalau Islam sama kafir, pilih yang Islam, betul? Kata nenek moyang kita, kalau ada pisang awak, buat apa pisang lilin? Kalau ada orang awak, buat apa orang lain? Ini Pak, Medan dua-duanya pisang awak nih katanya. Nasution lagi dua-dua. Oh, kalau sama-sama pisang awak, kata orang kita. Kalau ada pisang awak, buat apa pisang lilin? Kalau ada orang awak, buat apa orang lain? Kalau dua-duanya orang awak, pilih yang masak pohon. Jangan pilih yang di karbet. Karena pisang karbetan
sama pisang masak pohon, kulitnya sama-sama kuning. Tapi kalau pisang masak pohon dimakan lezat dan manis. Kalau pisang karbet dibuka kulitnya kuning, isinya kepet. Ngerti? Nggak bodoh nenek moyang kita, nggak bodoh. Nggak usah kalian bantah itu. Anak umur 28 tahun, kencing aja belum lurus. Tahu kenapa Nabi Muhammad diangkat umur 40? Padahal Nabi Muhammad itu sejak kecil diangkat, dia digelari Al-Amin, orang yang terpercaya. Betul nggak? Karena matengnya orang itu umur 4 mateng, umur 40 itu mateng, tahan uji. Sehingga ketika Nabi itu di lobi nggak mau Nabi. Tertangkap anak suku Bani Mahzum mencuri. Ada bukti, ada saksi. Jatuh pengadilan, potong tangan. Malu dong. Anak orang kaya kepala suku dipotong tangannya, seumur hidup orang tahu pernah nyolong. Lobi lah mereka. Macam mana kalau hukum potong diganti dengan hukum denda aja? Siapa yang berani maju? Nggak ada yang berani. Dipanggil lah cucu angkat Nabi yang paling dicintai Nabi, Usamah bin Zaid bin Harithah radhiyallahu anhu. Singkat cerita, Zaid lewat-lewat depan rumah Nabi. Panggil sama Nabi, Zaid sini. Ada perlu? Iya ya Nabi. Duduk. Cucu kesayangan Nabi, Zaid, Usamah bin Zaid. Ada apa nak? Begini Nabi. Ini kan Fatimah suku Bani Mahzum ketangkap mencuri. Ya. Sudah diadili, betul. Dijatuhi hukuman potong tangan. Kan malu anak kepala suku orang kaya. Jadi kalau bisa mereka minta supaya hukuman Nabi tukar aja, denda 2 kali lipat, 5 kali lipat, 10 kali lipat, mereka bisa bayar. Orang kaya kok. Merah muka Rasul. Kata Nabi, lau syarakat Fatimah binti Muhammad, kalau yang mencuri itu Fatimah anak Nabi, bukan anak Bani Mahzum. Yang curi itu Fatimah binti Muhammad, anakku. Lakotok tu yadaha, aku langsung yang motong tangannya. Pasti, kata Nabi. Pakai taukid itu, lakotok tu yadaha, pasti aku potong tangannya. Enggak kompromi Nabi untuk urusan begitu. Ini kalau kita aja baru SMS saja 5 tahun penjara. Harun Masiku hilang pakai ilmu tuyul, nggak tertangkap sampai sekarang. BLBI itu 700 triliun satu pun nggak tertangkap. Yang buron malah pulang dikawal polisi, jenderal pula yang ngawal itu. Urus KTP setengah jam jadi. Aku istri wakil sekjen 2 periode masih wakil sekjen aku MUI. Istriku urus KTP setahun nggak jadi. Maling, rampok, buron setengah jam jadi. Urus paspor jadi. Datang ke Indonesia dikawal jenderal polisi, keluar dijawal jenderal polisi. Ya Allah. Nanti ku doakan sama Allah kecirit kalian di celana. Ya kadang-kadang jijik aku nengoknya. Baru aktivis kami belum apa-apa ditangkap di borgol. Jenderal polisi yang ngawal Cina, Joko Chandra gak digorgol. Apa aja kerja klien. Gimana hukum kayak gini? Korupsi 2 tahun penjara. Salah nulis 5 tahun penjara. Lebih berat nulis daripada nyolong. Udah kalau gitu kita nggak usah nulis, nyolong semua gitu. Apa ini hukum negara ini? Malu dikit sama Allah, kenapa sih? Tapi nggak akan punya malu kalau tidak yakin dengan la ilaha, walaupun agamanya Islam. Saya banyak pejabat-pejabat itu, kawan saya itu yang dari partai yang satu itu tak sembahyang. Presidennya pun pernah sama aku sehari semalam, sampai malam dari pagi nggak sembahyang. Kencing dia masuk kamar mandi, ciri kencing dia. Ku tengoki mukanya, lebih berharga WC dari Allah. Aku nggak fitnah, ku tengok sendiri, nggak sembahyang. Kalau Gus Dur dibilang orang Gus Dur nggak sholat, selama sama aku sholat Gus Dur. Siapa bilang Gus Dur nggak sholat? Aku lihat sendiri sholat. Tapi ada yang nggak sholat memang. Ku tengok nggak sholat. Kalau musafir kan paling nggak zuhur asar, ya nggak? Dia zuhur asar pun nggak sholat juga. Ku tunggu kapan kawan dia sholat. Dia bilang, maaf kamar mandi dulu. Oh ya, mungkin wudu. Apa wudu? Cik keluar dia. Berasa nggak cebok pun.
Bagaimana orang kayak gini mau diajar, diserahkan kekuasaan negara sama orang kayak gini? Nggak boleh itu. Paham? Nggak paham pun nggak apa-apa, pokoknya udah saya jelaskan. Demikian aja ceramah ini. Ini orang Islam ini harus bicara politik juga supaya agamanya selamat. Saya cerita politik bukan supaya saya jadi presiden, jadi wali kota, nggak ada, saya nggak jadi DPR RI, nggak mau. Kalau saya mau udah lama bos. Nggak mau saya cerita politik ini supaya selamat agama kita di republik ini, paham? Nggak dikuasai orang-orang fasik, nggak dikuasai PKI negeri ini. Ini mau sholat aja susah sekarang, nggak boleh ada COVID. Tapi pasar kau buka, naik angkot sebelah-sebelahan sama bini orang, nggak takut COVID kalau sama kita nggak berani, karena kita setengah selingkuh. Giliran ke masjid nggak boleh. Apa ini sekarang ini? Ke masjid silakan, tapi pakailah masker, jangan salam-salaman, ya kan? Jaga kebersihan, oke. Tapi jangan dilarang. Dah sampai sini, mudah-mudahan ada manfaat dan semoga kita bisa mati dalam keadaan husnul khatimah.